Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rija Ajeng Fauzia dengan NPM 111201141, mata kuliah Manajemen Operasi, tugas mereview jurnal yang berjudul Perancangan Ulang Tata Letak pada MPC PT Pos Indonesia menggunakan Systematic Layout Planning dan Class-Based Storage oleh Reza Akbar Yusuf. Latar belakang pada jurnal ini yaitu tata letak fasilitas merupakan salah satu masalah penting yang sangat berkaitan dengan efisiensi operasi dalam jangka panjang. Pengamatan menunjukkan bahwa tata letak bangunan dapat mereduksi biaya pemindahan bahan dalam industri jasa, termasuk PT Pos Indonesia sebagai perusahaan terbesar yang menangani jasa, surat, dan paket. Selain tata letak, setiap usaha dituntut untuk melakukan kegiatan usaha secara efektif dan efisien. Dalam suatu pabrik, efektif dan efisien dapat dilihat melalui berbagai aspek, diantaranya sistem penyimpanan material. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Mengoptimalisasi desain tata letak fasilitas sesuai dengan produk jasa yang utama, yaitu jasa pengiriman dokumen dan paket lokal, domestik, dan luar negeri, dan penataan ulang alur proses kerja. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam jurnal ini menggunakan Systematic Layout Planning. Untuk dapat melakukan perancangan fasilitas, maka diperlukan 5 jenis input data utama yang biasa disebut dengan PQRST, yang merupakan singkatan dari produk, quantity, routing, supporting service, dan timing. Lalu menggunakan metode class-based storage. Salah satu metode dalam manajemen gudang adalah class-based storage. Class-based storage ini didasarkan pada hukum Pareto dengan memperhatikan level aktivitas storage dan retrieval yang dikembangkan untuk item berbeda. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, produk. Produk yang diteliti dalam penelitian ini adalah barang yang akan dikirim melalui pos. Barang yang akan dikirim melalui pos memiliki varian yang banyak. Hal ini mengingat banyaknya layanan yang disediakan PT Pos Indonesia. Yang kedua, kuantiti. Kuantiti produk dari bulan Januari sampai Juli 2015 sebanyak 41.445 kantong. Sedangkan rata-rata kuantitas produk per bulan sebanyak 6.908 kantong. Apabila dibuat rata-rata harian, maka produksi semua produk yang akan dikirim melalui pos adalah sebanyak 230 kantong. Yang ketiga yaitu rute. Input rute menjelaskan tentang adanya urutan operasi atau proses untuk setiap tipe produk di PT Pos Indonesia. Urutan operasi atau proses pada produksi dibagi menjadi 4, yaitu proses pada pengkategorian produk, penimbangan, pengepakan, dan penyimpanan. Yang keempat yaitu servis. Fasilitas pendukung yang terdapat di PT Pos Indonesia diantaranya adalah pos satpam, area parkir mobil dan motor, musola, WC, dan rest area. Selanjutnya yaitu timing. Waktu kerja pada PT Pos Indonesia adalah 6 hari dalam 1 minggu dan total 24 hari dalam 1 bulan dengan waktu efektif total 192 jam. Total waktu baku proses sampai penyimpanan pada gudang produk setiap kirim adalah 74 menit dan total waktu baku transportasi adalah sebesar 7 menit. Sehingga total waktu untuk proses awal sampai produk siap disimpan pada gudang adalah selama 81 menit. Berikut adalah tabel perhitungan kebutuhan luas area pada jasa keuangan. Lalu ada tabel perhitungan kebutuhan luas area pada jasa surat dan paket.
dan tabel fasilitas umum. Menyimpulkan bahwa kegiatan yang terjadi di dalam gudang pos Indonesia tergolong padat, baik itu frekuensi kegiatan, mengeluarkan atau memasukkan barang. Maka pintu masuk dan pintu keluar dipisahkan. Lalu lorong yang dilalui barang tidak berkelok-kelok, tujuannya untuk memudahkan mobilitas barang. Maka dari itu, untuk barang-barang yang bersifat fast moving diletakkan dekat dengan pintu keluar. Selanjutnya, untuk barang yang bersifat slow moving diletakkan jauh dengan pintu keluar atau dekat dengan pintu masuk. Untuk barang yang sifatnya rentan diletakkan paling jauh atau di pojok gudang. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir resiko pecahnya barang akibat mobilitas di gudang. Lalu untuk paket surat dibuatkan rak tersendiri. Hal ini supaya paket dalam bentuk dokumen atau surat tidak berceceran akibat aktivitas yang ada di gudang. Lalu, jalan masuk dan jalan keluar diatur sedemikian rupa agar memudahkan keluar masuknya barang, baik dengan bantuan alat pemindah maupun tanpa bantuan alat pemindah. Dengan adanya desain layout baru, PT Pos Indonesia mendapatkan berbagai keuntungan. Di antaranya adalah memiliki ruang pelayanan yang lebih banyak, terpisahnya produk jasa surat dan paket atau keuangan, penggunaan ruang lebih maksimal, dan manajemen gudang yang lebih spesifik sehingga mengurangi resiko kerusakan dan paket akibat padatnya mobilitas barang di gudang. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan jurnal ini pembahasannya sangat detail dan terperinci, menyajikan abstrak dan kesimpulan, disusun dengan menggunakan prosedur dan tahapan tertentu, lalu menggunakan bahasa yang lugas. Adapun kekurangan dalam jurnal ini yaitu mengandung istilah yang hanya berlaku pada bidang tertentu. Sekian dari saya, maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.